Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat. Dan khususnya di subuh menjelang pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat bertemu berjumpa dengan bulan mulia, yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ditambah lagi nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Karena kehidupan seorang muslim ataupun muslimah akan senantiasa baik tatkala dia mengisi hari-harinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepadanya untuk melalui hari-harinya, mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepadanya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan-kebaikan, di atas ketaatan kepadanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita khususnya di subuh menjelang pagi ini, Allah kembali memberikan kesempatan dan kemudahan untuk kita melanjutkan kajian online rutin kita dari pembahasan kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas terkait hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak mulia, perbuatan baik, dan anjuran untuk memperhatikan hubungan kepada sesama manusia. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-92 tentang keutamaan, dan hadis setelahnya tentang keutamaan berakhlak mulia. Baik. Berkata penulis rahimahullahu taala, hadis yang ke-92, an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu',
Ini diangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Ya, wa fi riwayatin salihal akhlaq. Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nah, di antara hal yang dengannya Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sudah berlalu ya beberapa hadis yang kita sebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Di antaranya hadis ini, bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk mengajarkan manusia berakhlak mulia. Naam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya, yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti atau akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat agung. Nah, lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah sifat sebaik-baik manusia. Nah, Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan." Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi semakin seseorang baik akhlaknya, maka dia semakin terbaik dari di antara manusia yang ada. Nah, tentu tidak berfokus kepada akhlak saja, akan tetapi juga ditinjau dari bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek, baik dari masalah ibadah maupun berakhlak, adab dan akhlak. Nah, olehnya itu akhlak mulia itu dari bentuk baiknya keimanan seseorang. Akhlak yang mulia di antara barometer baiknya keimanan seseorang. Dan itu di antara dari tanda-tanda bermanfaatnya ilmu dari apa yang dipelajari. Semakin seseorang berilmu, seharusnya manfaatnya adalah akan membuahkan akhlak yang mulia. Nah, karena ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari hadis Nabi SAW itu mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Dan kita wajib menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW qudwah, suri teladan, contoh yang baik. Maka hendaknya kita menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah kita. Dan sebaik-baik qudwah, sebaik-baik suri teladan adalah Nabi SAW. Khususnya dalam perkara akhlak. Nah, dan dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Nah, sebaliknya keburukan itu adalah buruknya akhlak. Nah, telah berlalu pembahasan kita di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, bagaimana anjuran untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya tetangga, dan bagaimana ancaman dari orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangga atau berakhlak yang buruk kepada tetangganya. Di sana disebutkan satu hadis tentang seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, mengadukan tentang tetangganya kepada Nabi SAW, tentang seorang wanita kepada Nabi SAW, di mana wanita ini adalah wanita yang baik ibadahnya kepada Allah. Baik salatnya, jangan ditanyakan tentang puasanya. Dia pun bersedekah
bersamaan dengan itu ada satu akhlak yang tercela pada dirinya. Ada satu sifat yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada dirinya. Apa itu? Senantiasa lisannya mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, bal hiya min ahlin nar, bahkan dia termasuk daripada penduduk neraka, waliyadzubillah. Ini karena akhlak yang buruk. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah memperhatikan untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah yang sangat agung adalah bagaimana seseorang itu berakhlak mulia kepada sesama, khususnya kepada sesama manusia. Dan telah berlalu bagaimana di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas menjadikan banyak sebab-sebab ampunan, kisah bagaimana seorang wanita pelacur yang karena keikhlasannya, di antaranya karena kebaikannya kepada seekor anjing, memberikan minum kepada anjing tersebut, itu menjadi sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Apalagi kalau berakhlak dan berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi kalau sesama orang yang beriman. Tentu hal itu lebih utama dan lebih diharapkan mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW bahwa keutamaan akhlak mulia itu akan mendapatkan kecintaan Nabi SAW. Yani orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW diantaranya adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dari hadis yang dia dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi sudah 3 keutamaan, sudah 4 keutamaan tentang akhlak yang mulia. Di antaranya adalah orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Tentu setiap kita mengaku umat Nabi SAW. Tapi belum tentu kita diakui. Setiap kita mengatakan bahwa kita mencintai Nabi SAW, tapi belum tentu kita mendapatkan sebaliknya kecintaan Nabi SAW. Maka di antara jalan-jalan untuk meraih itu, dari hal yang telah disebutkan oleh Nabi SAW adalah dengan berakhlak mulia. Untuk mendapatkan kecintaan Nabi SAW dengan berakhlak mulia. Tentu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, akhlak mulia ditopang dengan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati sebagian orang juga salah dalam memahami akhlak yang mulia. Yang pertama kita dapati di antara mereka ada yang berlebih-lebihan di dalam berakhlak. Katanya mulia, katanya memuliakan manusia, ataupun itu di antara adab dan akhlak. Seperti seorang murid atau seorang anak yang sampai merunduk, sujud kepada manusia yang lain karena mengira perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, di antara adab dan akhlak yang mulia terhadap guru misalnya, maka hal itu salah di dalam memahami adab dan akhlak. Dan karena akhlak ini bagian daripada agama, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita mempelajari akhlak dan adab ini juga dari agama Islam, yaitu dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian juga orang yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa seseorang tidak baik ibadahnya kepada Allah, yang penting baik kepada sesama. Ini juga salah. Akan tetapi seseorang itu hendaknya memperhatikan bagaimana hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajibannya sebagai hamba
dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bersamaan dengan itu juga dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, memperhatikan bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan, ya, baik kepada sesama manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti binatang, itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika dikerjakan ikhlas, ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan selanjutnya dari akhlak mulia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sudah kita sebutkan hadisnya dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iya. Nah, yang paling sempurna keimanannya, ya, dari seorang mukmin, atau seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iya, sampai Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang barometer keimanan. Iya. Nah, makanya tadi di awal sudah kita sebutkan ya, bahwa barometer keimanan itu terlihat daripada, ya, bagaimana seorang itu berakhlak. Ya, bagaimana seseorang itu berakhlak. Makanya semakin baik keimanan seseorang, ya, itu semakin baik akhlaknya. Ya. Nah, dan itu tanda dan ciri bermanfaatnya ilmu yang dimiliki. Ya, bermanfaatnya ilmu yang dimiliki. Ya, seseorang semakin bertambah ilmunya, maka dia akan semakin bijak. Ya. Nah, dia akan semakin, ya, memberikan, ya, mungkin udzur-udzur, alasan-alasan tatkala dia mendapati, ya, kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan buruk, ya, yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Dia akan senantiasa memaafkan, ya. Nah, dia akan senantiasa terus berbuat baik sampai pun dia dapati orang berbuat buruk padanya. Ini bentuk daripada ilmu yang bermanfaat, menghadirkan akhlak yang mulia, ya, menghadirkan akhlak yang terpuji. Ya, dan itu tanda baiknya keimanan seseorang. Ya, makanya Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Nah, ya. Jadi seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Taib, selanjutnya di antara keutamaan akhlak yang mulia, ya, bahwasanya akhlak yang mulia ini bagian terpenting di dalam agama. Iya. Nah, bahwasanya akhlak yang mulia itu bagian daripada agama. Dan itu juga isyarat dari hadis yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi SAW bersabda, inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Ya, itu menandakan tentang, ya, akhlak yang mulia ini bagian daripada agama. Karena dengannya diutus Nabi SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ya, Nabi SAW bersabda, inna likulli dinin khulqan. Sesungguhnya setiap agama itu, ya, memiliki akhlak. Wa inna khuluqal Islam al-haya. Dan di antara akhlak yang mulia di dalam Islam adalah sifat malu. Iya. Nah, dalam redaksi yang lain Nabi SAW bersabda, al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Ya, dan ini, ya, senantiasa berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, orang yang beriman, ya, dia akan memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia dari orang yang beriman adalah, ya, memiliki rasa malu. Ya. Nah, tentu di sana malu, ada yang malu yang terpuji, ada yang malu yang tercela. Ya. Nah, malu terpuji diantaranya adalah seseorang malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tanda keimanan seseorang baik. Ya. Apabila dia malu berbuat kejahatan, malu berbuat dosa. Ya, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dia malu berbuat kesalahan, dia malu bermaksiat karena dia tahu betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Nah, sehingga dia merasa tidak pantas saya berbuat dosa, tidak pantas saya berbuat maksiat.
sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat untuk saya. Ya. Sebagaimana seseorang yang mungkin malu, ya, mendurhakai orang tuanya karena kebaikan orang tuanya, atau seorang tidak mungkin atau merasa malu, ya, berbuat keburukan kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepadanya. Tentu kita lebih pantas untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan sebuah nikmat untuk kita. Nah, ini malu terpuji. Iya. Dan ini bentuk baiknya keimanan seseorang. Sebaliknya, tanda di antara ya, tidak sempurnanya keimanan seseorang atau tidak baiknya keimanan seseorang apabila ya, dia telah kurang atau bahkan hilang rasa malunya. Iya. Betapa banyak manusia yang hilang rasa malunya. Ya, khususnya orang yang mengaku beragama Islam, tidak malu untuk bermaksiat. Ya. Bahkan maksiatnya dipertontonkan. Ya. Nah, tidak malu lalu lalang di depan masjid sementara adzan dikumandangkan, sementara dia tidak berangkat untuk salat. Ya. Nah, itu hilangnya rasa malu. Para wanita-wanita, banyak di antara mereka yang mengumbar aurat dan yang semisal dengannya, itu tidak malu. Ya. Nah, baik, padahal malu ini di antara bagian daripada akhlak ya, di dalam Islam. Baik. Lalu selanjutnya disebutkan oleh Nabi SAW di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka dia akan menggapai atau mencapai sederajat dengan orang yang senantiasa salat di malam hari dan orang yang senantiasa berpuasa di siang harinya. Ya, semua apa yang disebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini sudah kita sebutkan juga dalam pembahasan Sahih At-Targhib wa Tarhib dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW bersabda, "Innal mu'minin liyudriku bi husnil khuluqi darajatas shaim al-qaim." Sesungguhnya seorang mukmin ya, senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia sampai ia mencapai derajat seorang yang senantiasa mengerjakan puasa di siang hari dan senantiasa mengerjakan salat di malam harinya. Iya. Naam. Masya Allah. Dan banyak hadis yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ya, menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah hadis tatkala Nabi SAW mendapati seorang ya laki-laki, atau tatkala Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya akan datang, akan berlalu, akan lewat di majelis ini ya seorang yang ya ahli jannah. Dia adalah salah satu dari penduduk surga. Ya. Itu sampai beberapa kali kejadian seperti itu. Singkat cerita, salah seorang sahabat kemudian penasaran dari amalan orang tersebut. Iya. Nah, sampai dia beralasan dan minta izin untuk bermalam di rumah sahabat yang telah mendapat rekomendasi salah satu dari penduduk surga tersebut. Ya, singkat cerita, dia lihat amalannya biasa saja seperti sahabat yang lain. Iya. Nah, ternyata di antara hal yang menjadi sebab dia menjadi penghuni surga adalah karena akhlaknya yang mulia. Ya, akhlaknya yang mulia. Di antaranya adalah dia senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya, Al-Qur'an, yang merupakan sifat penduduk surga. Sifat dari orang-orang yang kelak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari atau karakter dari karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana ampunan dan surga tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan karakter mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Mereka itu orang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinfak di saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka itu orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai ya orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bahkan sifat ini ya apabila berkumpul pada diri seorang, maka dia akan diberikan gelar sebagai seorang yang muhsinin. Iya. Nah, dan ini gelar yang paling tertinggi di dalam Islam. Nah, muslim, mukmin, muhsin. Ya, muhsin ini gelar yang paling tertinggi ya di dalam Islam. Ya. Baik. Lalu selanjutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah akhlak yang mulia ya, itu menjadi sebab amalan seseorang atau timbangannya ya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, di akhirat. Ya. Nah, tatkala seseorang ditimbang amalannya, maka amalan di antara amalan yang paling berat adalah akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizan athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahibal husnil khuluq liyablughu bihi darajatis sahibis shaim was salah." Ya. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya ya, di akhirat kelak ketika diletakkan di mizan timbangan amal ya, melebihi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, sampai-sampai mencapai derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa di siang hari dan orang yang senantiasa mengerjakan salat di malam hari. Iya. Baik. Lalu selanjutnya dari keutamaan berakhlak mulia disebutkan juga oleh Nabi SAW ya, bahwa orang yang berakhlak mulia itu mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ana zaimul baiti fi raudil jannah, fi rabdil jannah, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin suatu rumah ya di surga paling bawah bagi orang yang senantiasa meninggalkan perdebatan walaupun dia adalah benar. Ya. Dia dalam posisi benar. Ini keutamaan meninggalkan perdebatan. Ya. Dan beda berdebat dengan diskusi ya. Debat itu hanya beradu argumen, tapi tidak mengambil dari kebaikan dari perdebatan tersebut. Ya. Nah, adapun diskusi ilmiah itu adalah mendudukkan ya permasalahan-permasalahan dengan ilmiah, dengan dalil, lalu kemudian ditinjau dan dipandang dan masing-masing itu melihat dan berhak merujuk kepada mana yang paling benar, mana yang paling mendekati dalil dari permasalahan tersebut. Ya. Nah, maka barang siapa yang berdebat ya atau meninggalkan perdebatan ya, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun dia di posisi yang benar, maka dia akan mendapatkan jaminan suatu rumah di surga yang paling bawah, kata Nabi SAW. Lalu selanjutnya Nabi bersabda, "Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kathiba wa in kana mazihan." Ya. Dan saya menjamin surga di bagian tengah bagi orang yang senantiasa meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, ini sebaliknya banyak orang sekarang kita dapati itu ya demi candaan, demi membuat orang tertawa dia rela berdusta. Waliyadzubillah. Ya, bahkan ada acara ya. Ada acara yang dibuat khusus membuat orang tertawa ya. Dan kebanyakan caranya untuk membuat tertawa manusia itu dengan cara berdusta, bahkan tidak jarang dengan cara melecehkan agama. Waliyadzubillah. Baik, lalu kata Nabi SAW, "Wa baitin fil a'lal jannah liman hasuna khuluqa." Liman hasuna khulqahu. Nah, dan saya menjamin surga bagian tertingginya ya untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa berakhlak mulia. Ya, untuk orang yang senantiasa berakhlak
berakhlak mulia. Maka inilah keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia, ya, yang hendaknya setiap kita ya, memperhatikan atau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia yang nanti kita akan sebutkan ya. Di antara bentuk-bentuk akhlak yang mulia ya, akan disebutkan dari hadis-hadis yang akan datang dan sudah disebutkan sebagiannya di hadis yang telah berlalu. Di antaranya adalah senantiasa senyum, ya, bermuka ceria, di antaranya memberi makan, ya, memaafkan kesalahan manusia dan lain-lainnya. Insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tentu semua itu bisa diraih karena keutamaan dari Allah dan dengan sebab kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebaikan, istiqomah di atas mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan rasa takut kepadanya, ilmu yang membuahkan seseorang untuk beramal saleh, dan ilmu yang mengantarkan kepada kita kebaikan untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beramal saleh, mengampuni kesalahan kita dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya di surganya yang paling tertinggi, surga Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.